Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya mimin semangat update-nya. Terima kasih. Qiyu dan Mao Jian. Ketika fluktuasi spasial meletus, Mu Chen adalah yang pertama bereaksi. Energi spiritual meletus dari tubuhnya, segera melindunginya dan Luo Li, yang ada di dadanya. Namun, serangan yang diharapkan tidak tiba. Setelah bertahan beberapa saat, fluktuasi spasial benar-benar menghilang. Merangkul pinggang ramping gadis di dadanya, Mu Chen turun ke puncak gunung. Lingkungan mereka masih diliputi oleh kabut spiritual yang tebal. Namun, tidak ada gerakan yang datang darinya. Jelas, mereka masih dalam kedalaman wilayah terasing barat. Fluktuasi spasial sebelumnya hanya dimaksudkan untuk memisahkan mereka. Sepertinya kita sudah ditemukan sejak lama, kata Luo Li, matanya yang jernih dan jernih mengamati sekeliling mereka. Mu Chen mengangguk, sementara matanya dipenuhi kewaspadaan. Keadaan yang tak terduga yang terjadi telah menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman, karena dia tidak tahu motif pasti yang dimiliki musuhnya. Fluktuasi spasial sebelumnya terlalu lemah, dan hanya akan mampu memisahkan kita dari jarak yang sangat jauh. Namun, itu sudah cukup untuk memungkinkan musuh kita mengalahkan kita satu persatu, kata Luo Li dengan suara lembut. Mari kita bergabung dengan mereka secepat mungkin, kata Mu Chen setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak. Misi mereka kali ini sangat berbahaya. Selanjutnya, mereka semua terekspos, sementara musuh-musuh mereka disembunyikan. Mereka bahkan dipisahkan oleh mereka. Untuk kelompok Mu Chen, ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Luo Li mengangguk lemah. Beruntung reaksi Mu Chen cepat, mengakibatkan mereka berdua tidak dipisahkan. Jika tidak, dia akan benar-benar khawatir sampai mati. Saat Mu Chen melanjutkan untuk berjalan maju, energi spiritual terbakar dengan api hitam mulai naik dari tubuhnya. Berjalan di depan Luo Li, tatapannya dengan waspada menyapu kabut spiritual tebal di sekitar mereka. Suara mendesing. Namun, saat dia mulai berjalan, matanya dengan marah menghubungi. Dengan eksplosif mundur beberapa langkah ke belakang, seberkas cahaya mengamuk tiba-tiba memisahkan kabut spiritual tebal itu, sebelum menembak ke arah posisi dia berada di kecepatan kilat. Tanah di sana langsung runtuh saat retakan memanjang dari sana. Ketika Mu Chen melihat ke depan, dia melihat tombak hitam yang menembus ke dalam bumi. Hanya menyisakan kurang dari separuh tubuhnya di atas tanah, ia bersenandung saat bergetar kuat. Kekuatan yang dimasukkan ke dalam tombak ini agak mencengangkan. Tes. Cih. Petik 2. Sama seperti Mu Chen telah menghindari serangan tombak hitam tiba-tiba yang datang entah dari mana, kabut tebal di posisi lain terpecah, hanya untuk melihat garis-garis merah tua yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka meledak secara eksplosif. Luo Li melangkah mendekat, tangannya yang seperti batu giok menggenggam erat pedang panjangnya. Seketika, pedang aura menyapu secara horizontal. Suara dingin terdengar saat sword aura memblokir semua cahaya merah yang masuk. Tepuk, tepuk, suara tepuk tangan sepertinya keluar dari kabut tebal. Tatapannya menjadi beku, Mu Chen menatap lokasi di mana garis-garis merah tua cahaya telah muncul. Saat kabut tebal perlahan-lahan berpisah, sedikit demi sedikit, dua sosok perlahan muncul dalam garis pandangnya. Di depannya ada tebing raksasa yang menjulang dengan dua sosok, satu duduk dan satu berdiri, di puncaknya. Orang yang duduk mengenakan jubah merah, sementara bekas luka jahat hadir di wajahnya. Kira-kira 10 sinar merah tua mengambang di telapak tangannya pada saat ini. Mereka adalah belati merah yang berapi-api, berputar dan melilit di atas telapak tangannya seperti halnya berenang. Adapun orang yang berdiri, itu adalah pria yang sangat kurus. Namun, meskipun dia berukuran kecil, 8 tombak hitam besar dilakukan di punggungnya. Mereka bahkan lebih tinggi darinya, yang memberi orang dampak aneh pada pandangan mereka setelah melihatnya. Pada saat ini, kedua orang ini mengirimkan senyum penuh dengan geli saat mereka menatap Mu Chen dan Luo Li. Ayah ya, keberuntungan kita benar-benar hebat. Kami benar-benar dapat bertemu dengan seorang gadis dengan kualitas seperti itu. Mata pria berjubah merah menyapu Mu Chen dan Luo Li, sebelum akhirnya bersandar pada tubuh Luo Li. Seketika, matanya menyala, sebelum berbicara dengan seringai. Wajah kedua orang ini terlihat sangat, mungkinkah mereka adalah mahasiswa baru? Haha, sepertinya Akademi Spiritual Northern Heavens benar-benar ada di tempat yang sulit sekarang. Mereka benar-benar bahkan berani mengirim pasukan seperti itu, kata lelaki kurus itu sambil menjilat bibirnya. Tepat sekali.
Mereka bahkan berani mengirim murid-murid tahap transformasi surgawi. Akademi spiritual surga utara benar-benar menjadi semakin tidak berguna, kata pria berjubah merah saat ia menatap Mu Chen dengan pandangan aneh. Tahap akhir tahap transformasi surgawi. Dia berani datang menyelamatkan orang dengan kekuatan itu. Dia benar-benar berusaha mencari kematian. Laki-laki berjubah merah memberikan jentikan lembut jarinya, menyebabkan 10 sinar cahaya merah semakin cepat berputar. Menyeringai sambil menatap Mu Chen, dia berkata, "Aku akan memberimu kesempatan, bocah. Lari, dan serahkan gadis itu pada kita, kamu mungkin memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup." Petik 2. Mu Chen memelototi laki-laki berjubah merah dan laki-laki kurus. Dengan suara yang sama sekali tanpa emosi, dia menjawab, "Jadi, kalian berdua adalah peringkat ke-7 dan ke-8 pada daftar hadiah karunia, Qi Yu dan Mao Jiang, ya." "Sepertinya informasi yang kamu miliki tentang kami tidak sedikit," jawab laki-laki berjubah merah dengan nama Qi Yu. Mengulurkan tangannya untuk meraih belati, dia menjulurkan lidah merah darahnya dan menjilatinya, sementara aura mengerikan memancar dari matanya. "Oke, bocah. Berhentilah berbicara lagi omong kosong dan cepat enyahlah. Ini adalah pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir ini aku telah melihat seorang gadis dengan kualitas seperti itu." Riing, cincin yang jelas dan merdu dari pedang dengan marah bergema saat pedang aura yang tak tertandingi tersapu. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan, ia membelah bumi, sebelum membelah wajah Qi Yu. Ding! Tombak hitam didorong dengan marah ke depan, sangat berdampak pada SWOT aura. Saat energi spiritual meletus, bumi dipenggal, sementara tombak hitam dikirim menembak mundur. Qi, sejumlah pedang auras yang tajam menebas wajah Qi Yu, menghasilkan beberapa garis darah. Wajah Qi Yu langsung berubah saat dia dengan eksplosif mundur. Dengan tampilan yang jauh gelap, dia memelototi gadis muda yang berdiri di samping Mu Chen dengan pedang panjang hitam di tangannya, yang menatapnya dengan mata yang sepertinya telah melihat belatung. Sangat lesat. Petik 2. Qi Yu mengepalkan giginya dan menghapus noda darah di wajahnya saat bayangan gelap dan menyeramkan keluar dari matanya. "Serahkan dia padaku," tanya Luoli saat dia sedikit memiringkan kepalanya, mencari persetujuan Mu Chen. Terhadap orang yang menjijikkan ini yang menatapnya dengan mata najis itu, dia benar-benar ingin menusukkan pedangnya ke dalam dirinya. "Potong tangannya dan tinggalkan hidupnya," jawab Mu Chen, sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saat dia berbicara, Luoli bisa mendengar niat membunuh yang hadir dalam kata-katanya. Memberikan senyum yang indah dan lembut yang tampak manis, Luoli menjawab, "Oke." Petik 2. Menyerang. Bunuh mereka berdua. Qi Yu meraung, tatapannya menjadi sangat gelap seperti sekarang. Dari dua orang, selain gadis berkulit hitam, yang kekuatannya di tahap awal Heavenly Completion Stage, membuatnya lebih sulit untuk ditangani, bahwa Mu Chen tampaknya menjadi beban. Hanya berdasarkan itu, namun mereka berani bertindak sedemikian rupa di depan mereka. Senyum menyeramkan muncul di sudut mulut Mao Jiang saat dia memegang tombak hitam dari punggungnya. Dengan menggigil lengannya, tombak hitam itu meletus dengan cahaya hitam yang terang dan cemerlang, muncul mirip dengan naga hitam. Membelah udara, bahkan bumi mulai membelah untuk membentuk celah besar saat itu dengan eksplosif melesat ke arah Mu Chen. Mu Chen maju selangkah. Tanpa niat mundur, dia dengan erat mengepalkan jari-jarinya. Petir hitam membungkus tubuhnya, sebelum dengan marah mengirim kepalaan keluar. Bang! Petir hitam menyembur keluar saat tinju Mu Chen menabrak kepala hitam yang ditembak langsung ke arahnya. Enyahlah. Tatapan Mu Chen berubah dingin ketika petir meluap dari tinjunya. Detik berikutnya, tombak hitam itu, secara tak terduga, ditolak oleh tinju Mu Chen. Apa? Wajah Qi Yu dan Mao Jiang tampaknya berubah pada saat itu juga ketika kejutan melintas di mata mereka. Bahkan Qi Yu, yang kekuatannya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, tidak berani menggunakan tinjunya untuk menabrak tombak Mao Jiang. Namun, bocah ini, yang kekuatannya tampaknya berada di fase akhir tahap transformasi surgawi, sebenarnya mampu mencapainya. Tahap awal penyempurnaan surgawi. Namun kamu berani bangkit dan melompat-lompat di sini. Sepertinya kamu tidak tahu kematian. Petik 2. Niat dingin dan membunuh muncul dari wajah tampan Mu Chen. Sehubungan dengan dua orang kasar ini, Mu Chen sama sekali tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Desir. Saat suaranya terdengar, bayangan naga bangkit dari tubuhnya. Detik berikutnya, mirip dengan kilat, dia langsung menuju Mao Jiang.
Membual tanpa malu-malu. Niat dingin muncul di mata Mao Jiang saat dia juga melesat ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, dua tombak hitam muncul di dalamnya. Energi spiritual meletus dan menyapu ketika tubuh Mao Jiang bergetar. Detik berikutnya, tombak bayangan menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Mu Chen. Namun, menghadapi serangan yang datang ini, Mu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda menghindarinya. Petir hitam menyinari tubuhnya, tiba-tiba membiarkan tombak bayangan itu turun dengan kasar ke tubuhnya. Ding, ding, suara logam terdengar saat bunga api melesat kemana-mana. Namun, tombak bayangan itu, secara tak terduga, tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Mu Chen. Bang! Sebuah kepalan bergemuruh keluar darinya, menembus tombak bayangan itu. Saat energi spiritual menyembur darinya, tinjunya membawa serta fluktuasi energi spiritual yang menakutkan saat langsung menuju ke dada Mao Jiang. Mao Jiang langsung takut setengah mati oleh serangan Mu Chen yang kejam dan ganas. Sambil menarik kembali kedua tinjunya, ia menempatkannya di depan dadanya, menjaganya. Ding! Tinju Mu Chen keras menghantam kedua tombak. Meskipun mereka dibuat dari esensi besi, tanpa diduga, kedua tombak itu ditekan ke busur yang sangat menarik, dan tampaknya menempel di dada Mao Jiang. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Petir hitam meletus dari tinjunya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara drastis. Retak, kedua tombak esensi besi telah rusak sepenuhnya. Bersamaan dengan kilat, tinju Mu Chen dengan keras menghantam dada Mao Jiang. Yang terakhir langsung memancarkan seteguk darah saat tubuhnya terbang kembali ratusan meter, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Sambil menunggu dirinya stabil, mata Mao Jiang dipenuhi dengan kejutan dan kengerian. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda ini, yang tampaknya paling mudah dihadapi, yang kekuatannya hanya pada tahap akhir tahap transformasi surgawi, akan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Karena tontonan yang tidak terduga ini, bahkan wajah Chi Yu menjadi suram. Melihat pemuda itu, yang sekarang dibalut cahaya hitam, gelisah, tanpa sadar, mulai meletus dari hatinya. Pekik, saat kilatan dingin melintas di matanya, Chi Yu memberikan jentikan jarinya. Detik berikutnya, banyak sinar merah yang membawa aura yang sangat tajam secara eksplosif menikam punggung Mu Chen dengan kecepatan kilat. Namun, sama seperti sinar cahaya merah itu melesat keluar, sosok ramping dan cantik muncul di belakang Mu Chen. Pedang aura tersapu, membelah semua sinar cahaya merah yang masuk. Luo Li berdiri di udara. Rok hitam membungkus sosoknya yang cantik dan menyenangkan. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah dari kepalanya, tampak cerah dan gemerlap seperti sungai perak. Namun, pada saat ini, cahaya apatis muncul dari matanya yang bening seperti kaca. Tinggalkan tanganmu di belakang. Jika tidak, aku akan dimarahi. Menatap Chi Yu dengan tenang, gadis muda itu berbicara dengan suara lembut. Mengepalkan dan menggertakkan giginya, Chi Yu menjawab dengan mencibir, hanya berdasarkan dirimu. Tangan seperti giok dari Luo Li yang erat memegang pedang panjang perlahan naik ke udara. Menunjuk ke arah Chi Yu di kejauhan. Pedang aura yang sangat mencengangkan bergegas ke langit. Pada saat ini, kabut spiritual dalam radius 1000 meter tersebar oleh pedang aura itu. Hanya berdasarkan aku. Petik 2. Senyum apatis tampak muncul di wajahnya yang halus dan indah. Dalam kecantikannya, niat membunuh samar mengalir keluar. Dengan menjabat tangannya yang seperti batu giok, sword aura yang tak terbatas terkondensasi menjadi sungai sword aura di udara di atas kepalanya. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai memancar dari dalam sungai sword aura, menyebabkan wajah Chi Yu perlahan berubah suram, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa menduga bahwa pemuda dan gadis muda di depan mata mereka, yang tampaknya paling mudah untuk berurusan dengan, sebenarnya yang merepotkan dan sulit dipecahkan. Kali ini, mereka benar-benar menendang papan besi. Pasangan ganas, kabut spiritual muncul di seluruh dunia ini. Namun, di atas puncak gunung, kabut spiritual telah menghilang dalam radius ribuan meter. 4 sosok berdiri di udara di dalamnya, dengan energi spiritual yang tak terbatas memancar dari mereka, menyebabkan kabut spiritual yang meresapi bentangan dunia ini tidak dapat mendekati mereka. Wajah Mao Jiang dan Chi Yu menjadi sangat gelap pada saat ini. Awalnya, mereka berasumsi bahwa mereka telah mendapatkan beberapa sasaran empuk. Namun, tiba-tiba, domba-domba itu berubah menjadi serigala ganas, dan merekalah yang dipaksa ke keadaan yang sedikit menyedihkan. Jika kamu mulai menyesalinya,
aku khawatir ini sudah terlambat. Petik 2. Mu Chen menatap dingin ke arah Mao Jiang saat kilat hitam melintas di sekujur tubuhnya. Di bawah pakaiannya, sebuah rune petir mulai perlahan-lahan muncul, sementara energi yang tidak menentu, kuat dan kuat naik dalam tubuhnya seperti naga yang marah. Penyesalan. Tahap akhir transformasi surgawi berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada kita. Ketika kami mengamuk di benua surga utara, rambutmu bahkan belum tumbuh. Mao Jiang meraung saat dia tertawa marah. Oh benarkah? Senyum di sudut mulut Mu Chen tumbuh semakin seram dan dingin saat kilat hitam muncul di matanya. Mengambil langkah ke depan, dia muncul di hadapan Mao Jiang seperti hantu. Sebuah kepalan angin melolong, ditutupi oleh energi spiritual yang terbakar dengan api hitam, sementara terbungkus dengan petir hitam. Dengan cara mengamuk yang tak terbandingkan, itu bergemuruh keluar. Tatapan Mao Jiang menyeramkan dan gelap ketika energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun pengekangan. Berubah menjadi tombak bayangan, mereka meledak secara eksplosif. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, dengan kekuatannya di tahap awal Heavenly Completion Stage, sebenarnya tidak akan mampu menekan bocor tahap akhir tahap transformasi surgawi itu. Bang! Bang! Kedua orang itu saling berhadapan di cakrawala. Energi spiritual secara gila menghancurkan kekacauan di lingkungan mereka, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi samar. Badai dahsyat yang melanda menyebabkan energi spiritual benar-benar terpecah dan menghilang. Sementara Mu Chen dan Mao Jiang saling berhadapan, Luo Li menunjuk dengan ujung pedangnya. Detik berikutnya, sungai Sword Aura menyembur keluar. Membawa pedang aura yang sangat tajam, menyelimuti Ciyu yang berwajah gelap. Huff. Petik 2. Tatapan Ciyu menjadi semakin gelap dan dingin ketika energi spiritual merah-merah menyapu tubuhnya yang mirip dengan api. Membentuk segel tangan, energi spiritual merah-merah mengembun bersama, berubah menjadi belati merah-merah yang tak terhitung jumlahnya. Belati ini bersinar dengan kilatan dingin yang menyebabkan jantung orang berdebar. Pada saat berikutnya, membawa tangannya ke bawah, mereka berubah menjadi hujan ringan yang menghapus langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi ketika mereka bergemuruh menuju sungai Sword Aura. Skri, skri, saat mereka bertabrakan di udara, hujan cahaya merah-merah yang tak terhitung jumlahnya menghilang saat mereka melakukan kontak dengan sungai Sword Aura. Kecepatan dan keganasan Sword Aura telah jauh melebihi harapan Ciyu. Setelah benar-benar menghancurkan hujan lampu merah-merah yang terpisah, sungai pedang aura yang tersisa menyapu Ciyu. Ciyu terpaksa mundur secara menyedihkan. Terlepas dari itu, pinggang dan perutnya tersapu oleh sungai pedang aura. Luka berdarah yang tampak jahat muncul saat darah menetes darinya. Kamu jalang. Kamu ingin mati. Petik 2. Kemarahan Ciyu telah mencapai puncaknya. Dengan mengepalkan tangannya, 10 garis cahaya merah ditembakkan dari dalam dirinya, sebelum berubah menjadi 10 pedang pendek yang seolah-olah mereka terkondensasi dari lava. 10 pedang pendek ini terus-menerus meneteskan lava, sementara fluktuasi panas yang sangat memancar dari mereka, tampak agak mencengangkan. Jelas, 10 pedang pendek ini semuanya senjata spiritual. Selain itu, mereka adalah satu set lengkap senjata spiritual. Meskipun, ketika sendirian, mereka dianggap sebagai senjata spiritual tingkat menengah. Ketika berkumpul bersama, kekuatan mereka sebanding dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Naga merah yang membelit kematian. Saat Ciyu menjentikkan 10 jari berturut-turut, 10 pedang pendek langsung berubah menjadi 10 ular merah, melolong saat mereka berteriak. Bergerak dengan cerdik, mereka menembak melintasi cakrawala. Membawa tentang lintasan ganas, mereka menggigit Luo Li. Menghadapi gigitan yang masuk dari ular piton merah, Luo Li tetap tenang dan terkumpul. Pedang aura berdesir dari tubuhnya, sebelum membentuk pertahanan pedang aura di sekitarnya, sepenuhnya menerima semua serangan mengamuk terhadapnya. Dua medan pertempuran di langit telah meletus menjadi pertarungan yang intens pada saat ini. Namun, seiring waktu terus berlalu, tatapan Ciyu dan Mao Jiang menjadi semakin gelap karena mereka secara bertahap merasakan tekanan yang menumpuk pada mereka. Pemuda dan gadis muda di depan mereka melepaskan kekuatan yang menyebabkan jantung mereka berdebar. Mereka mulai merasa gelisah, sedikit demi sedikit, di dalam hati mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin secara bertahap berakhir dengan kerugian. Mereka harus berurusan dengan dua orang ini secepat mungkin. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Detik berikutnya, kilau tak menyenangkan melintas di mata Ciyu dan Mao Jiang.
Bang! Tombak panjang di tangan Mao Jiang bertabrakan dengan keras melawan tinju angin Mu Chen, menyebabkan angin kencang menyapu. Mengambil keuntungan dari ini, Mao Jiang dengan eksplosif mundur. Saat melakukan itu, matanya mulai berbau busuk dalam warna merah darah. Ledakan, energi spiritual tak menentu meletus darinya seperti badai, bergelombang di bentangan dunia ini. Saat segel tangannya mulai berubah dengan cepat, energi spiritual yang lebat terkondensasi di langit. Samar-samar, itu tampak seperti tombak batu hitam yang tampaknya menjembatani kesenjangan antara langit dan bumi. Tombak batu itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, sementara pola-pola seperti vena yang aneh menutupi seluruh permukaannya. Pada saat berikutnya, fluktuasi tak terbatas dan kuno terpancar darinya, membuatnya tampak seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Setelah melihat tontonan ini berlangsung di depannya, mata Mu Chen sedikit menyipit. Mao Jing ini jelas menampilkan seni spiritual tier dewa ofensif yang sangat tangguh. Mati, bocah. Seteguk esensi darah menyembur keluar dari mulut Mao Jiang, sebelum mendarat di permukaan tombak batu. Seketika, warna tombak batu menjadi gelap, sementara aura amat buruk terlihat samar ketika mulai meresap keluar. Darah pike surgawi pertempuran dewa. Raungan ledakan terdengar dari Mao Jiang saat tombak raksasa itu berlari ke arah langit. Berubah menjadi sinar deras dari cahaya berdarah, mereka menukik turun dari langit. Tanah di bawahnya langsung runtuh, sementara celah bahkan terbentuk di ruang sekitarnya. Mengangkat kepalanya, Mu Chen memandang ke arah tombak batu turun yang berisi kekuatan yang menakutkan. Detik berikutnya, tangannya tiba-tiba berubah ilusi saat langit berbintang mengembun di belakangnya. Bersamaan dengan raungan kuno, 3 tokoh buas raksasa terkondensasi dari itu. 3 meterai ilahi besar dari 4 dewa Constellation Scripture sekali lagi ditampilkan oleh Mu Chen. Mengikuti peningkatan kekuatannya, kekuatan dari 3 meterai ilahi yang agung bahkan lebih dari sebulan yang lalu. Mengaum, 3 sosok raksasa binatang meraung saat mereka terbang melintasi langit. Mengubah menjadi 3 garis cahaya warna yang berbeda, mereka terjalin saat mereka meledak secara eksplosif. Detik berikutnya, membawa energi spiritual dalam jumlah besar, mereka dengan keras menabrak batu raksasa yang menekan dari atas. Ledakan, badai energi spiritual yang tak menentu menyebar, menyebabkan puncak gunung di bawah hancur dan runtuh saat menyapu mereka, menyebabkan retakan raksasa menyebar ke segala arah. Mao Jiang dengan erat menatap asal-usul badai energi spiritual yang tidak menentu. Setelah beberapa saat, badai berangsur-angsur berhenti. Namun, sosok Mu Chen telah menghilang tanpa jejak. Dia hancur berkeping-keping. Saat Mao Jiang mengalihkan pandangannya, kebahagiaan muncul di matanya. Langkahnya ini adalah pembunuhan, dan bahwa Mu Chen benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Ini menunjukkan betapa cerobohnya dia sebenarnya. Belum berakhir. Apa yang sangat kamu sukai? Petik 2. Namun demikian, sama seperti kebahagiaan muncul di matanya, suara mengejek yang dipenuhi tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara. Ekspresi wajah Mao Jiang langsung berubah saat dia buru-buru mendongak, hanya untuk melihat bahwa sosok Mu Chen tanpa sadar muncul tinggi di langit. Pada saat ini, pagoda hitam raksasa telah muncul di belakang Mu Chen. Itu memiliki 9 tingkat di tubuhnya, sementara energi tak terbatas terpancar darinya. Mari kita lihat siapa yang akan menindas yang lain. Mu Chen mencibir, sementara pagoda 9 lapis langsung meletus dengan ribuan sinar cahaya yang cemerlang. Permukaan pagoda, level demi level, mulai berkilau dan, dengan sangat cepat, sinar cahaya yang cemerlang telah menembus level keempat. Mengaum, tanda-tanda emas muncul di tubuh pagoda, sebelum 4 naga emas meraung ketika mereka terpisah dari pagoda, berputar dan melilit ketika mereka mengelilingi pagoda. Di masa lalu, ketika Mu Chen mengaktifkan pagoda 9 lapis, dia hanya bisa mengaktifkan 2 levelnya. Namun, dengan peningkatan kekuatannya, sekarang, dia sudah dapat mengaktifkan 4 level. Menekan aku. Mu Chen menepuk dengan tangannya yang besar. Seketika, membawa keempat naga emas berputar dan meraung di sekitarnya, pagoda 9 berlapis membawa bayangan raksasa saat menekan Mao Jiang, yang ekspresinya telah berubah seketika. 10.000 pike Divine Art. Mao Jiang meraung, hanya memiliki 10.000 tombak bercahaya hitam di udara. Detik berikutnya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka menembak langsung ke arah pagoda hitam. Bang, bang, bang. Namun, pagoda 9 Layeret tidak memberikan perawatan tunggal terhadap serangan yang masuk.
Dengan cara sombong, itu menekan, sementara tombak bercahaya yang tak terhitung jumlahnya hancur, hanya tidak dapat membuat halangan untuk itu. Bang! Dalam beberapa napas, pagoda 9 layeret telah menghancurkan semua tombak bercahaya yang menghancurkan langit. Di bawah tatapan agung dan penuh horor Mao Jiang, itu menghancurkan dengan keras terhadap pertahanan energi spiritual yang tak terbatas di sekitar tubuhnya. Retak, wajah Mao Jiang langsung berubah pucat saat seteguk darah meluap keluar. Tubuhnya dengan cepat turun, menghancurkan puncak gunung di bawahnya, menyebabkannya tenggelam. Suara mendesing. Namun, tepat saat Mao Jiang akan dimakamkan oleh batu-batu yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk di sekitarnya, ia melarikan diri dari sana dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, sementara matanya kewalahan karena syok. Serangan sebelumnya oleh Mu Chen telah menyebabkan cedera serius padanya. Lebih jauh lagi, dia dapat merasakan bahwa ketika pagoda hitam menekannya, energi spiritual di dalam tubuhnya telah berubah lamban, seolah-olah itu telah disegel. Bocah ini sangat aneh. Gemetar yang kuat mengguncang pikiran Mao Jiang karena dia sudah memiliki niat untuk melarikan diri. Pada saat ini, jika dia tidak pergi, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh Mu Chen di tempat ini. Suara mendesing. Sama seperti pikiran ini terlintas dalam benaknya, sosoknya sudah meluncur dengan kecepatan kilat. Selama dia bisa memasuki area kabut spiritual, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Di udara, setelah melihat Mao Jiang, yang secara eksplosif menembak keluar, seringai melintas di mata Mu Chen saat segel tangannya berubah. Mao Jiang sekarang hanya 100 kaki jauhnya dari kabut spiritual. Namun, pada saat dia bisa bergegas ke dalamnya, kabut spiritual di depannya tiba-tiba mulai sangat berfluktuasi. Saat kabut spiritual menghilang, dua arai spiritual raksasa muncul. Ketika arai spiritual berputar, energi spiritual menyapu. Dua seberkas cahaya meledak secara eksplosif, berdampak keras terhadap Mao Jiang, yang benar-benar tidak siap. Bang! Tubuhnya terbang, sekali lagi, dengan kaget dan ngeri memenuhi matanya. Arai spiritual itu, kapan tepatnya mereka diatur dalam kabut spiritual. Tubuhnya tertembak berat ke gunung, sementara auranya langsung tertekan. Darah menyembur dengan deras, dadanya sudah runtuh saat dia memandang Mu Chen dengan tidak percaya, yang perlahan turun dari langit. Dengan gelombang lengan baju yang terakhir, arai spiritual di kejauhan mulai menghilang. Mu Chen memandang dengan tatapan apatis pada Mao Jiang, yang sekarang dalam kondisi terluka parah. Dengan mengepalkan tangannya, tombak hitam jatuh ke dalam, memecahnya menjadi 4 bagian, dengan jentikan jarinya, 4 sinar hitam menembak dengan keras ke arah 4 anggota tubuh Mao Jiang, dengan kejam menjepitnya ke gunung, menyebabkannya tidak dapat bergerak atau membebaskan dirinya sendiri. Arg! Jeritan sengsara terdengar dari Mao Jiang karena rasa sakit yang intens datang dari 4 anggota tubuhnya, sementara ketakutan dan teror yang tebal muncul dari matanya. Pemuda di depannya terlalu kejam dan kejam dalam tindakannya. Di langit, setelah mendengar pekikan yang menyedihkan, menggigil menembus hati Ciyu, yang terjerat dengan Luoli. Dia buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat Mao Jiang disematkan ke gunung oleh Mu Chen. Seketika, kengerian dan ketakutan muncul dari matanya. Bagaimana mungkin bocah itu begitu hebat? Cepat dan lari. Semangat juang Ciyu langsung disiram. Dia sudah tahu bahwa perburuan mereka telah gagal. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan memiliki akhir yang sama dengan Mao Jiang. Desir, membuat keputusan cepat, tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, pedang pendek seperti lava berubah menjadi ular merah. Sekali lagi, dengan gila mengirim serangan mereka ke arah Luoli dalam upaya untuk menahannya. Kilatan dingin muncul di mata Luoli yang jernih dan jernih saat dia menatap Ciyu yang mundur. Saat tangannya yang seperti batu giok perlahan mengepal pedang panjang di dalam, jari rampingnya membuat jentikan. Seketika, sarung pedangnya terbang keluar, menyebabkan cahaya dingin muncul. Karena ini, suhu bentangan dunia ini juga tiba-tiba turun. Memegang longsword di tangannya, memperlambat tidurnya, sementara dengan lembut menebas ke bawah. Skri, skri. Pada saat tepi pedangnya menebas, ruang di depannya terbelah. 10 ular sanca merah menuju ke arahnya langsung membeku ketika cahaya pedang melintas melewati tubuh mereka, menyebabkan mereka terbelah menjadi 2 bagian. Retak, 10 pedang pendek seperti lava yang dicincang jatuh dari langit, energi spiritual mereka benar-benar menghilang.
Set artefak spiritual tingkat tinggi ini secara tak terduga dihancurkan dengan tebasan tunggal dari Luoli. Spurt Puff. Dengan senjata spiritualnya dihancurkan, Ciyu telah menerima serangan balasan dari serangan Luoli. Menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Kengerian dan kejutan di matanya langsung menjadi lebih tebal. Namun, saat dia hendak meningkatkan kecepatan mundurnya, ruang di belakangnya hancur. Dua sinar cahaya pedang menyapu, menembus bahunya. Persis seperti itu, tubuhnya, yang melaju kencang, langsung membeku. Berdiri di udara, Luoli mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Sarung pedang yang bergegas menuju langit turun, sebelum pedang panjangnya perlahan memasuki sarungnya, memancarkan tangisan lembut. Cincin. Pada saat pedang panjangnya memasuki sarungnya, seteguk darah menyembur keluar dari Ciyu. Pada saat yang sama, lengannya perlahan meluncur turun dari bahunya, sebelum jatuh, area yang diirisnya sehalus cermin. Penyelamatan. Saat lengan Ciyu meluncur dari pundaknya, pekikan yang menyedihkan langsung terdengar. Tubuhnya dengan cepat jatuh, menabrak puncak gunung dengan keras. Musim gugur ini menyebabkan dia dengan gila-gilaan menyemburkan darah lagi, auranya berkurang dengan cepat. Berkibar saat dia turun, niat dingin muncul dalam mata indah Luoli. Menekan ujung pedangnya ke tenggorokan Ciyu, pedang aura yang tulangnya sangat dingin terpancar darinya, yang menyebabkan wajah yang terakhir menjadi pucat pasi, tidak berani bergerak 1 inci pun. Tidak jauh, setelah melihat tontonan ini, Mu Chen tersenyum tipis. Dengan mengepalkan tangannya, dia menarik Mao Jiang ke arahnya, sebelum melemparkannya ke samping Ciyu. Dua orang jahat dari Dewan Bonti yang sebelumnya memamerkan kehadiran mereka yang menakjubkan itu sekarang telah berubah menjadi sangat menyedihkan, dan bahwa kehadiran yang menakjubkan itu tidak lagi hadir. Akhir cerita ini tampaknya telah melampaui harapan kalian berdua, kan? Kata Mu Chen dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah kedua pria itu. Keduanya menunjukkan wajah pucat pasi sembari terlihat sangat sedih dan tertekan. Dengan tangannya terpotong, Ciyu sekarang memelototi Mu Chen. Di sebelahnya, Mao Jiang menggertakkan giginya sambil menggeram, "Jangan sombong, kalian berdua. Kali ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Petik 2. Mendengar ancamannya, Mu Chen terus tersenyum, sebelum bertanya, "Tolong katakan padaku tentang rencanamu, kalian berdua." Petik 2. Dalam mimpimu, Ciyu menyeringai. Dengan jentikan jarinya, sinar energi spiritual ditembakkan dari Mu Chen. Ketika dengan keras menabrak dada Ciyu, yang terakhir ditembak ratusan meter ke belakang. Benar-benar mengabaikan nasib yang terakhir, Mu Chen berbalik dan melihat ke arah Mao Jiang dan berkata, "Jika kamu ingin menjadi seperti dia, aku akan memberikannya kepada kamu." Petik 2. Melihat pemuda tampan, yang matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mengerikan, menggigil mengguncang hati Mao Jiang. Tindakan sang pembentuk menyebabkan bahkan dia merasa takut dan gelisah. Bagaimana bisa hal seperti itu dilakukan oleh seorang siswa dari Menara Gading seperti Akademi Spiritual Northern Heavens? Kalian tidak punya harapan. Mo Longzi bukanlah seseorang yang bisa kau lawan. Petik 2. Mengepalkan giginya, Mao Jiang menggeram, "Lepaskan kami sekarang, dan kamu masih bisa meninggalkan tempat ini." Begitu kamu jatuh ke tangan Mo Longzi, tidak ada dari kalian yang akan hidup untuk menceritakan kisah itu. Petik 2. Apa yang dia rencanakan? Tanya Mu Chen saat dahinya mulai sedikit keriput. Melakukan, hehe, dia, tentu saja, ingin memakan kalian semua yang terakhir. Dengan cara ini, Akademi Spiritual Surga Utara akan menerima pukulan yang sangat berat. Pada saat itu, statusnya di dalam Istana Naga Iblis akan naik sebagai hasilnya, jawab Mao Jiang dengan mencibir. Bisakah dia mencerna kita? Semua 3 Jenderal Agung Hukuman Hall telah mengambil tindakan saat ini. Apakah nafsu makan Mo Longzi sebesar itu? Mu Chen berbicara sambil mencibir. Lin Zeng dan 2 lainnya semua berada di Heavenly Completion Stage Middle Pace, dan tidak lebih lemah dari Shen Changsheng. Meskipun Mo Longzi dan barisannya kuat, ini tidak berarti bahwa mereka bisa memakannya. Selanjutnya, begitu mereka berhasil menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, kekuatan mereka akan dapat segera menekan musuh-musuh mereka. Kalian terlalu meremehkan Mo Longzi, jawab Mao Jiang dengan nada mengejek. Sampai sekarang, dia seharusnya sudah menemukan Lin Zeng. Jika aku benar, Lin Zeng sudah dikalahkan. Petik 2. Adapun 2 Jenderal Agung lainnya, Gu Tianyan dan Zhou Aurangshan, mereka akan dikendalikan oleh Mu Gu dan Gui Xiong.
Setelah mendapatkan tangannya bebas, Molongzi secara alami akan berurusan dengan mereka juga. Pada titik itu, apalagi yang bisa dilakukan orang lain? Petik 2. Mata Mu Chen sedikit berkontraksi saat dia mendengar kata-kata Mao Jiang. Tanpa diduga, Molongzi kuat ke level seperti itu. Dia bahkan bisa berurusan dengan Lin Zeng. Jangan berasumsi bahwa kekuatanmu akan sangat meningkat setelah kamu menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Keduanya telah diracuni oleh Demonic Dragon Poison milik Molongzi. Sampai sekarang, mereka tidak berdaya. Bahkan jika kamu menyelamatkan mereka, mereka akan menjadi tidak berguna. Mao Jiang terus menghembuskan pukulan verbal ke arah Mu Chen, sementara wajahnya dipenuhi dengan senyum mengejek. Orang-orang itu masih ingin bertarung dengan Molongzi. Mereka benar-benar ingin mati. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Molongzi benar-benar layak mendapatkan gelarnya sebagai orang yang sangat kejam yang berada di peringkat kedua di Dewan Bounty. Dia benar-benar tangguh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luoli dengan suara lembut dan dia berjalan menuju Mu Chen. Situasi saat ini memang agak meyakinkan mereka. Musuh-musuh mereka telah membelah mereka dan berusaha untuk mengalahkan mereka satu persatu. Pada saat itu, setelah Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya ditangani, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi musuh mereka lagi. Mata Mu Chen berbinar saat dia memikirkan hal itu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mao Jiang dan bertanya, kamu harus tahu lokasi Shen Changsheng dan Li Xuantong, kan? Kamu masih berusaha menyelamatkan mereka. Mereka diracun. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyelamatkan mereka, jawab Mao Jiang sambil mencibir. Tidak perlu bagimu untuk peduli tentang itu, kamu hanya perlu memimpin. Jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Karena musuh mereka ingin berurusan dengan mereka satu persatu, ia juga bisa mengandalkan kali ini untuk menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Pada saat itu, dia bisa memikirkan cara untuk menghilangkan racun di tubuh mereka, membiarkan kekuatan mereka meningkat secara drastis. Dengan itu, melakukan bundaran mencegat dan membunuh musuh-musuh mereka, mereka mungkin bisa membalikkan seluruh situasi ini. Secara alami, dia perlu mengambil kesempatan dan menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong serta memulihkan kekuatan tempur mereka sebelum semua dari mereka ditangkap. Aku akan menemukan Ciyu dan memintanya juga. Jika aku menemukan bahwa rute kamu salah, jangan salahkan menguliti kamu hidup-hidup sebelum melemparkan kamu ke sini. Tambah Mu Chen saat dia mengirim senyum tipis ke arah Mao Jiang. Hanya, senyum itu muncul sangat dingin dan apatis. Melihat senyum di wajah Mu Chen, Mao Jiang mulai bergetar ketika rasa dingin menyebar di sekujur tubuhnya. Kekejaman dan kekejaman Mu Chen tanpa keraguan. Pemuda di depannya ini lebih kejam dan ganas bahkan dari mereka. Kau menunjukkan padaku jalannya, dan kau akan menyelamatkan hidupku. Mao Jiang juga orang yang tegas. Pada saat ini, dia jelas tidak punya banyak pilihan. Jadi dia hanya bisa mengepalkan giginya dan menjawab permintaan Mu Chen. Itu akan tergantung pada penampilanmu. Petik 2. Mu Chen tidak mengungkapkan pendapatnya, sebelum menembak dan mengambil kembali Ciyu itu. Dari kejauhan, sepertinya pertukaran mereka butuh waktu cukup lama. Akhirnya, dia mengambil Ciyu, yang sudah tenggelam kembali ke alam bawah sadar. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen memandang ke arah Luoli, yang mengangguk. Mu Chen mengangkat Mao Jiang, yang terluka parah, sebelum bergegas dengan cepat menuju pusat kabut spiritual yang padat, menyapu ke arah yang telah disediakan Mao Jiang. Namun, sama seperti Mu Chen dan kelompoknya telah menembak di kedalaman, di pangkat lain di kedalaman wilayah Desolated Barat, di atas batu raksasa yang tampak mirip dengan bukit kecil, sosok yang duduk di atasnya mulai sedikit keriput di dahinya. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, bergumam, arah itu seharusnya ke tempat Ciyu dan Mao Jiang pergi, kan? Dari kelihatannya, mereka benar-benar telah ditangkap, dan menuju ke kedalaman dalam upaya untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Petik 2. Orang ini memiliki penampilan normal. Namun, matanya tampak sangat gelap dan dingin, mirip dengan ular berbisa. Dia justru satu-satunya guru arai spiritual peringkat 5 di dalam Dewan Bounty, Wu Jia. Saat matanya berkedip samar, dia melihat ke arah depannya. Di wilayah sebelum dia adalah arai spiritual raksasa yang saat ini berputar di sekitar. Dalam arai spiritual, ada 3 sosok yang terperangkap di dalamnya. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan dapat mengidentifikasi He Yao, Su Xuan dan Su Huang dengan tepat.
Mereka bertiga tidak terpisah sangat jauh satu sama lain. Dengan demikian, mereka bertemu di jalan, sebelum bertemu Wu Jia, yang datang untuk berurusan dengan mereka. Namun, menghadapi arai spiritual arai peringkat 5 yang telah lama bersiap melawan mereka, bahkan dengan mereka bertiga berkolaborasi, mereka masih tidak dapat memperoleh sedikit pun keunggulan. Sebaliknya, mereka terjebak oleh arai spiritual musuh mereka, dan hanya tidak dapat memecahkannya. Untungnya, dengan mengandalkan kolaborasi mereka, mereka nyaris tidak dapat melindungi hidup mereka. Saat Wu Jia menatap 3 orang dalam arai spiritual, dahinya mulai berkerut, sebelum tiba-tiba berdiri. Dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong, ketiga siswa ini tidak berarti apa-apa. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sedang dihambat, dan sampai sekarang, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari sisi itu mendekati Shen Changsheng dan Li Xuantong. Aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Petik 2. Menatap He Yao dan 2 lainnya, Wu Jia mencibir. Pada saat berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang ke dalam kabut spiritual. Dengan hilangnya kendali Wu Jia, arai spiritual yang telah menjebak He Yao dan 2 lainnya mulai memperlambat putarannya. Ini memungkinkan He Yao dan 2 lainnya menghela nafas lega, sebelum buru-buru menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mematahkan arai spiritual. Suara mendesing. Dalam kabut spiritual yang lebat, Mu Chen dan Luo Li menembak dengan cepat. Energi spiritual menyapu keluar darinya, menyebabkan kabut spiritual tidak mampu mendekatinya. Mereka sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, karena mereka berdua tahu bahwa mereka berpacu dengan waktu. Begitu Mo Longzi berhasil berurusan dengan Lin Zeng dan 2 lainnya, mereka mungkin benar-benar kalah. Mao Jiang yang sedang digendong di tangan Mu Chen, terus memimpin, sedangkan kedalaman matanya diam-diam berbinar. Suara mendesing. Sosok mereka meletus eksplosif. Namun, saat mereka akan bergegas ke hamparan kabut spiritual lainnya, mata Mu Chen mengerut. Sambil memegang, dia memegang pinggang ramping Luo Li sebelum dengan eksplosif mundur. Bang! Kabut spiritual di depan mereka hancur berantakan, ketika banyak energi spiritual raksasa menyapu. Seperti naga yang marah, mereka bergemuruh eksplosif ke arah Mu Chen dan Luo Li. Mata Luo Li yang indah menjadi agak dingin, ketika tangannya yang seperti giok menggenggam pedangnya yang panjang dengan erat. Detik berikutnya, pedang aura yang tak terbatas melesat keluar, memotong rentetan energi spiritual yang masuk. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Qi Yu dan Mao Jiang akan benar-benar jatuh ke tangan 2 siswa, sebuah suara tercekik terdengar dari dalam kabut spiritual. Saat kabut spiritual berfluktuasi, sesosok muncul dari dalam. Justru Wu Jia. Di belakang Wu Jia adalah arai spiritual raksasa yang saat ini berputar perlahan, siap untuk meluncurkan serangan kapan saja. Itu Wu Jia, peringkat 5 di papan Bonti. Melihat orang yang muncul, Mu Chen berbicara sambil samar-samar mengerutkan dahinya. Tolong berhenti di sini dulu, kalian berdua. Jangan terus bergerak maju. Aku akan menghentikan kalian berdua, kata Wu Jia sambil mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen dan Luo Li. Menatap dengan dingin pada Wu Jia, niat membunuh muncul di mata Mu Chen. Namun, sama seperti dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan, Luo Li dengan anggun berjalan ke depan. Mengirim senyum lembut ke arah Mu Chen, dia berkata, biarkan aku menghentikannya. Pergi dan selamatkan keduanya terlebih dahulu. Petik 2. Setelah melihat ini, Mu Chen langsung terkejut sedikit, sementara sedikit ragu-ragu. Memiliki sedikit kepercayaan pada aku, oke, kata Luo Li dengan nada kesal. Mu Chen selalu ingin berdiri di depan dan melindunginya. Namun, bukankah dia serius meremehkan ratu masa depan ratu klan Luo ini? Mendengar nada suaranya, Mu Chen tersenyum tak berdaya, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menjawab, tolong hati-hati. Petik 2. Dia tidak terlalu khawatir tentang dia, karena kartu tersembunyi Luo Li adalah sesuatu yang bahkan dia tidak jelas tentangnya. Satu-satunya alasan mengapa Mu Chen ragu-ragu adalah karena saat-saat sangat kecil benar-benar berkelahi dengan orang-orang. Mu Chen tidak percaya bahwa Luo Tianxian akan membiarkan Luo Li meninggalkan klan Dewa Luo dan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa sedikit pun kartu truf. Saat suaranya terdengar, dia tidak terus membuang waktu lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia melesat maju ke kabut spiritual. Kemana kamu pergi? Setelah melihatnya, tatapan Wu Jia langsung berubah beku. Saat arai spiritual di belakang berputar, aliran muncul, menyapu Mu Chen.
Suara mendesing. Aliran pedang aura juga menyapu, bertabrakan melawan aliran energi spiritual menuju Mu Chen. Pada saat berikutnya, pedang aura keluar, bergemuruh ke arah Wu Jia dan menyelimutinya. Mengambil keuntungan dari ini, sosok Mu Chen telah bergegas ke kabut spiritual, menghilang dalam sekejap mata. Sampai sekarang, dia harus menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong sebelum Mo Longzi berhasil berurusan dengan Lin Zeng dan yang lainnya. Jika tidak, situasi mereka akan menjadi sangat tidak menguntungkan. Mencari api. Suara mendesing. Sosok Mu Chen menembak melalui kabut spiritual. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari jarak yang jauh di belakangnya. Jelas, Luo Li sudah benar-benar mulai bersilangkan dengan Wu Jia. Menarik pandangannya, Mu Chen melanjutkan untuk menatap Mao Jiang dengan dingin, yang dia tangkap di tangannya. Dengan mencibir, dia berkata, "Sepertinya kamu tidak memberitahuku beberapa hal, ya." Ekspresi Mao Jiang samar berubah ketika dia berulang kali menggelengkan kepalanya. "Bagaimana Wu Jia itu tahu ke arah mana kita berada?" Tanya Mu Chen dengan dingin. "Apakah kamu yang memberitahunya?" Mendengar pertanyaan Mu Chen, Mao Jiang buru-buru menjawab, "Ada arah spiritual yang diatur oleh Wu Jia di dalam kabut spiritual di kedalaman wilayah Desolate Barat. Karena itu, dia dapat merasakan semua fluktuasi di dalamnya." Petik 2. Mu Chen menembakkan tatapan dingin pada Mao Jiang, sebelum menembakkan sinar energi spiritual dari jarinya. Menembak ke kabut spiritual, dia menyebarkan inderanya. Memang, Mu Chen bisa merasakan beberapa fluktuasi yang sangat samar dan aneh memancar dari dalam. Itu adalah benang indera dari arah spiritual itu. Wu Jia ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kilatan samar muncul di mata Mu Chen. Detik berikutnya, dengan gelombang lengan bajunya, lusinan segel spiritual terkondensasi, sebelum menghilang di sekitar tubuhnya. Benang bercahaya menjalin di sekeliling tubuhnya, tampaknya membentuk arai spiritual berukuran kecil, menyelimutinya. Arai spiritual ini tidak besar. Namun, ia memiliki kemampuan untuk mengisolasi kemampuan sensorik seseorang. Mu Chen tidak ingin setiap gerakan dan setiap tindakan yang dia lakukan harus dikumpulkan di tangan Wu Jia. Setelah mengatur arai, Mu Chen mengalihkan pandangan apatisnya ke arah Mao Jiang, sebelum berkata dengan suara acuh tak acuh, terus memimpin. Petik 2. Menggigil menembus hati Mao Jiang karena tatapan yang datang dari Mu Chen, menyebabkan dia segera terus membimbing jalan. Dalam perjalanan yang berkelanjutan, Mu Chen tidak menerima penghalang lagi. Setelah membuang cara persepsi Wu Jia, orang itu seharusnya tidak bisa merasakan posisinya. Lagi, ini berlanjut selama puluhan menit, sebelum kecepatan Mu Chen perlahan berkurang. Sebuah gua gunung raksasa muncul di depannya. Di ujung gunung gua adalah lembah yang dalam diliputi oleh kabut spiritual. Shen Changsheng dan Li Xuantong harus berada di dalam lembah yang dalam itu. Namun, kabut spiritual yang ada di sana terlalu padat, sehingga sangat sulit untuk mencari mereka, kata Mao Jiang sambil menunjuk ke arah lembah yang dalam. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Menjentikkan jarinya, sinar energi spiritual ditembakkan, sebelum dengan keras mengetuk Mao Jiang tak sadarkan diri. Mengangkatnya, Mu Chen melanjutkan untuk menembak ke depan, bergegas ke lembah yang dalam. Saat memasuki lembah yang dalam, visi Mu Chen menerima lebih banyak impedansi. Setelah merenungkan dalam beberapa saat, Mu Chen menembak ke arah udara saat energi spiritual meletus dari tubuhnya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam naik ke langit mirip dengan sinyal asap, menyebabkan banyak kabut spiritual di sekitarnya menghilang. Medan di lembah yang dalam sangat rumit. Ditambah dengan rintangan kabut spiritual, terlalu sulit untuk mencari keduanya yang tersembunyi di dalam. Oleh karena itu, Mu Chen memilih untuk secara langsung melepaskan energi spiritualnya. Fluktuasi energi spiritualnya harus sangat akrab bagi Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika keduanya merasakannya, mereka pasti akan memberikan sinyal sebagai respons. Tindakan Mu Chen ini telah mencapai hasil yang cukup baik. Ketika fluktuasi energi spiritualnya memancar, dalam rentang singkat kurang dari 1 menit, sinar energi spiritual meletus dari suatu tempat di lembah yang dalam. Fluktuasi energi spiritual ini agak akrab, itu sebenarnya Shen Changsheng. Sedikit kebahagiaan meletus dalam hati Mu Chen, sebelum menembak langsung ke asal mula fluktuasi. Setelah belasan nafas, kecepatannya melambat saat tatapannya sedikit terkonsentrasi ke arah maju. Dalam tebing yang ada di hadapannya ada sebuah gua gunung. Hadir di luar gua gunung adalah sosok yang berdiri tegak dan tegak.
Sen Changsheng. Petik 2. Setelah melihat sosok yang dikenalnya itu, Mu Chen langsung menghela napas lega, seolah-olah beban berat telah diangkat darinya. Saat dia bergerak lebih dekat dan memperhatikan penampilan Sen Changsheng, dia tidak bisa menahan perasaan kaget dan heran. Pada saat ini, bercak hitam menutupi kulit Sen Changsheng. Bercak hitam ini sepertinya menggeliat, sementara aura menyeramkan dan beracun memancar dari mereka, menyebabkan Sen Changsheng tampak sangat pucat dan kuyu. Namun, meskipun kondisinya sangat menyedihkan dan buruk, senyum masih ada di wajah Sen Changsheng dan aura menghina tidak mengurangi sedikitpun. Hei, tidak pernah berharap bahwa kamu akan menjadi yang pertama tiba di sini, kamu benar-benar mengejutkan aku. Melihat Mu Chen, Sen Changsheng tidak bisa menahan senyum saat dia berbicara. Mendarat di pintu masuk gua, Mu Chen dengan santai melemparkan Ciyu dan Mao Jiang, yang dia pegang di tangannya, ke tanah. Itu Ciyu dan Mao Jiang. Kamu sebenarnya sudah berurusan dengan mereka. Melihat dua orang, Sen Changsheng merasa sedikit terkejut. Meskipun Ciyu dan Mao Jiang berada di peringkat ke-7 dan ke-8, bagaimanapun, mereka berada di tahap awal tahap penyempurnaan surgawi, dan dapat dianggap tangguh. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan jatuh ke tangan Mu Chen. Kakak senior Lin Zeng dan yang lainnya juga bergegas ke sini. Namun, situasi saat ini tampaknya tidak terlalu baik. Petik 2. Mu Chen memandang Sen Changsheng dan bertanya, bagaimana kabar kalian berdua? Sepertinya situasinya tidak terlalu baik, jawab Sen Changsheng ketika dia tak berdaya mengangkat bahu, sebelum berjalan ke gua. Ketika Mu Chen masuk, dia melihat Li Xuantong, yang berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Sen Changsheng. Bercak hitam pembentuk itu lebih padat daripada yang terakhir, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi oleh fluktuasi yang menyeramkan dan beracun itu. Saat Li Xuantong mengangkat matanya, Mu Chen juga bisa melihat noda hitam di wajahnya. Ini membuat wajah tampan yang tampak seperti itu tampak agak aneh. Melihat Mu Chen, dia mengungkapkan senyum pahit di sudut mulutnya. Jelas, dia juga tidak berharap bahwa orang pertama yang menemukan mereka sebenarnya adalah yang terakhir. Ada apa ini? Mu Chen agak tidak mengerti seluruh situasi ini. Dengan kekuatan Sen Changsheng dan Li Xuantong, bahkan jika ada lebih banyak musuh, mereka seharusnya tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mo Longzi sudah lama mempersiapkan kita. Kekuatannya sudah mencapai tahap akhir Heavenly Completion Stage. Dia selalu menyembunyikan ini di bursa kami sebelumnya. Hanya pada akhirnya, ketika kami dikelilingi oleh mereka, orang itu mengungkapkan kekuatannya. Selanjutnya, dia telah mengeluarkan racun naga iblis dari istana naga iblis. Itu racun yang sangat beracun disempurnakan oleh penguasa, dan sangat tangguh. Kami tidak takut diracuni, tetapi kekuatan kami masih belum bisa dipulihkan, jawab Li Xuantong dengan cara yang membosankan. Fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Mata Mu Chen berkontraksi. Mo Longzi ini benar-benar telah mencapai tingkat itu. Itu berarti mengatakan bahwa bahkan saudara senior Lin Zeng mungkin tidak dapat menandingi secara langsung. Budidaya orang-orang di Istana Naga Iblis sangat menyeramkan. Meskipun ada batas di masa depan mereka, tahap awal seseorang akan memiliki lompatan dan batas dalam budidaya mereka. Aku benar-benar lalai mempertimbangkan aspek ini, karena aku tidak pernah membayangkan bahwa Mo Longzi akan menerobos secepat itu, kata Sen Changsheng dengan cemberut. Pada kenyataannya, dia juga melakukan kontak dengan fase itu. Jika dia bisa pulih setelah semua ini, dia pasti akan bisa menembus ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun, sangat disayangkan bahwa karena racun naga iblis ini, mereka tidak dapat mengekstraksi diri dari pengejaran Mo Longzi. Yang paling penting sekarang adalah untuk menyingkirkan racun naga iblis ini. Jika Mo Longzi benar-benar dipromosikan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, aku khawatir bahwa Brother Senior Lin Zeng dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Kita harus membantu mereka secepat mungkin, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Duduk di lantai, Sen Changsheng berkata dengan cara yang tak berdaya, racun naga iblis ini hanya bisa dihilangkan dengan paksa oleh ahli tahap sovereign. Kami tidak punya cara lain. Mu Chen sedikit mengernyit, ahli sovereign stage. Jika mereka bisa menemukan ahli tahap berdaulat, di mana Mo Longzi berani bangkit. Dia pasti bertaruh bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan mengirim ahli pangeran sovereign untuk berurusan dengannya. Karena itu, dia berani menjadi yang merajalela dan agresif. Biarkan aku mencoba. Energi spiritual aku agak istimewa.
Mari kita lihat apakah itu akan memiliki efek, gumam Mu Chen. Setelah berbicara, energi spiritualnya mulai menyatu dengan 9 Nether Flame. Api ini seharusnya memiliki efek pembatasan terhadap racun jahat seperti racun naga iblis. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng dan Li Xuantong keduanya mengangguk. Sampai sekarang, dalam situasi putus asa seperti itu, mereka hanya bisa mencoba apapun yang disajikan kepada mereka. Mu Chen tiba sebelum Shen Changsheng. Dengan mengepalkan tinjunya, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam naik dari tinjunya, memancarkan gelombang panas suhu tinggi saat itu muncul. Menempatkan telapak tangannya di atas mahkota Shen Changsheng, energi spiritual Mu Chen menyembur ke tubuh pembentuk. Tidak sedikit pun perlawanan dilakukan oleh yang pertama, membiarkan energi spiritual yang terakhir memasuki tubuhnya. Ketika energi spiritual Mu Chen memasuki tubuh Shen Changsheng, dia bisa merasakan keadaan kacau di dalam tubuh yang terakhir. Racun naga iblis itu mirip dengan beberapa naga, berkeliling di dalam tubuhnya. Ketika helai racun bepergian, energi spiritual di sepanjang jalan mereka terkorosi dan bahkan hilang. Dari penampilan ini, energi spiritual di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong selamanya tidak akan dapat pulih jika tidak ada yang dilakukan. Setelah bergumam tidak dapat dimengerti untuk dirinya sendiri, Mu Chen mengendalikan energi spiritualnya untuk menembak ke depan, sebelum membungkus untaian racun naga iblis. Api hitam langsung naik saat Mu Chen bersiap untuk memperbaiki dan menghilangkannya. Mengikuti pengepungan oleh api hitam, racun naga iblis tampaknya telah menemukan bahaya ini, dan segera mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Aura beracun hitam terpancar darinya, mempertahankannya dari api hitam. Saat api hitam naik dan aura beracun memanjang, keduanya mulai terjalin. Namun, apa yang membuat Mu Chen merasa sedikit tertekan adalah bahwa racun naga iblis ini sangat ulet dan ulet. Bahkan ketika dihadapkan dengan penyempurnaan 9 Nether Flame, itu akan membudaya dengan sendirinya sampai yang terakhir menghilang. Meskipun ia benar-benar dapat membuangnya, sedikit demi sedikit, kecepatan ini terlalu lambat, terlalu lambat. Desahan mengguncang hati Mu Chen, sebelum menarik energi spiritualnya. Pada saat ini, wajahnya mulai menjadi gelap. Menurut kecepatan ini, ketika dia telah sepenuhnya memperbaiki dan memberantas semua racun naga iblis dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, beberapa hari mungkin telah berlalu. Namun, pada saat ini, mereka jelas tidak memiliki waktu seperti itu. Setelah memperhatikan ekspresi Mu Chen, Shen Changsheng dan Li Xuantong menghela nafas. Meskipun mereka benar-benar tidak memiliki banyak harapan tentang ini, semuanya, mereka merasa sedikit kecewa. Mu Chen mulai samar-samar mengerutkan dahinya. Meskipun 9 Nether Flames mampu memperbaiki dan memusnahkan racun naga iblis, itu jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika dia memiliki api yang lebih besar dan lebih kuat, dia mungkin bisa dengan cepat menangani racun naga iblis. Namun, di mana dia bisa mendapatkan nyala api yang lebih kuat dari 9 Nether Flames? Ketika Mu Chen mulai tenggelam dalam pikirannya, suasana yang tenang dan menyesakkan mulai menyelimuti gua gunung, menyebabkan orang lain merasa lebih sulit untuk bernapas. Api yang lebih kuat, Mu Chen menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, kilasan wawasan muncul dengan marah di dalam kepalanya. Nyala api yang lebih kuat dari 9 Nether Flame. Setelah berhasil mentransformasikan, bukankah nyala 9 Netherbird juga berevolusi? Dari 9 Nether Flame, ke Undying Flame. Kilatan cemerlang meletus di mata Mu Chen, sebelum samar-samar mempersempit mereka. Pada saat berikutnya, pikirannya mulai memasuki gelang semesta, menemukan 9 Netherbird yang telah berubah menjadi telur raksasa setelah berhasil melewati kesengsaraannya. Dalam gelang semesta, Mu Chen dengan cepat menemukan telur raksasa yang berwarna hitam misterius. Pola rahasia keunguan samar bersinar di permukaannya, sementara kesadaran yang kuat terpancar darinya. Pikiran Mu Chen diam-diam mulai memanggil telur raksasa. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan api abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap untuk 9 Nether, yang sedang menjalani transformasi untuk dapat mendengar panggilannya, dan memberikan sehelai Undying Fire kepadanya. 9 Nether, cepat. Saat ia terus mendesaknya, Mu Chen bergumam sendiri di dalam hatinya. Ketika Mu Chen berusaha untuk mengambil beberapa api abadi untuk membantu memperbaiki racun naga iblis untuk Shen Changsheng dan Li Xuantong, sesuatu terjadi di tempat lain di kedalaman wilayah Desolate Barat. Bumi di sini menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan celah besar melebar dari tanah,
sementara semua puncak gunung telah hancur dan runtuh. Bang! Di puncak gunung yang hancur, sesosok ditembak jatuh. Dia mengirim tinju ke bawah untuk meledakkan batu-batu raksasa yang mengotori lantai, sebelum mengulurkan telapak tangannya ke dalam lubang yang dalam, mengambil sosok yang basah oleh darah. Mengirim tatapan apatis ke arah Lin Zeng, yang pingsan karena luka-lukanya yang berat, Mo Longzi membawanya melewati bahunya, sebelum berbalik dan berjalan ke arah lain. Aku harus berurusan dengan yang kedua sekarang. Curing Poison. Di dalam gua gunung yang tenang, Mu Chen menutup matanya dengan erat saat pikirannya terus memanggil. Nine Nether telah memasuki keadaan tidak aktif selama transformasi, membuatnya benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengannya. Jadi, dia hanya bisa mencoba pemanggilan semacam ini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sedikit hasil dari itu. Meskipun metode ini sedikit bodoh, sampai sekarang, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen. Jika tidak, pada saat dia menggunakan 9 Nether Flame untuk memperbaiki racun naga iblis di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mo Longzi mungkin sudah lama berurusan dengan Lin Zeng dan yang lainnya. Melihat Mu Chen tenggelam jauh ke dalam kesadarannya, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak berani membuat suara tunggal karena takut mengganggu yang pertama. Meskipun ekspresi yang ditampilkan di wajah mereka masih baik-baik saja, karena racun naga iblis di dalam tubuh mereka, mereka merasa agak gelisah dan tidak sabar di dalam hati mereka. Jika Mu Chen benar-benar bisa menemukan cara untuk dengan cepat memperbaiki dan memusnahkan racun naga iblis dalam tubuh mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi mereka berdua. Meskipun mereka tidak berani terlalu berharap banyak tentang tingkat keberhasilan ini, memiliki harapan masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Seiring berlalunya waktu, keringat dingin mulai muncul di dahi Mu Chen, saat emosinya mulai menjadi tidak sabar dan jengkel. Dari awal sampai sekarang, panggilannya masih belum mendapat jawaban. Pada saat ini, kamu tidak bisa membiarkan mendapatkan koneksi ini, 9 Nether. Teriak Mu Chen dalam hatinya. Di dalam gelang semesta, telur hitam raksasa itu mulai gemetar samar-samar pada saat ini, sebelum pola-pola rahasia keunguan emas mulai muncul di permukaannya. Menemukan aktivitas ini terjadi pada telur raksasa, Mu Chen langsung merasa gembira. Saat pola rahasia keunguan keemasan tumbuh semakin padat, serpihan api tampaknya keluar dari mereka. Api itu bukan dari warna hitam, tetapi muncul keunguan dalam warna. Dengan lembut mengambang dan berkeliaran, mereka tampak lemah dan mudah dipadamkan. Meskipun demikian, mereka orang sensasi misterius yang abadi, dan abadi. Api abadi, ekstasi yang tidak dapat disembuhkan meletus di dalam hati Mu Chen, saat mata Mu Chen tiba-tiba tersentak. Dalam sedikit genggaman tangannya, gumpalan api keunguan muncul di telapak tangannya. Berderit-berderit, ketika gumpalan api keunguan muncul, ruang di sekitarnya mulai mendistorsi fluktuasi yang tak terlukiskan mulai memancar keluar, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi panas terik, membuat seluruh gua gunung tampak seperti oven. Saat Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap gumpalan kecil api keunguan ini, menggigil naik ke atas mereka berdua. Mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam gumpalan api kecil dan kecil ini. Api apa ini? Shen Changsheng dan Li Xuantong saling memandang, dengan keterkejutan dan keheranan meletus di mata mereka berdua. Petik 2. Seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya, Mu Chen menghela nafas lega. Meskipun gumpalan api ini sangat kecil, itu jauh lebih banyak kekuatan dibandingkan 9 Nether Flames. Bagaimanapun, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dengan api abadi, ingin memperbaiki dan memusnahkan racun naga iblis dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong harus sangat sederhana sekarang. Aku mulai. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kata Mu Chen sambil berbalik untuk melihat dan tersenyum pada Shen Changsheng. Shen Changsheng mengangguk dengan tegas, tatapannya berubah serius. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam. Dengan ujung jarinya, gumpalan api keunguan berkibar keluar, sebelum mulai menyebar perlahan. Berubah menjadi sesuatu seperti selaput api, itu menyelimuti Shen Changsheng di dalamnya. Suara mendesing. Tepat saat membran berapi itu terbentuk, kulit Shen Changsheng langsung berubah mendidih. Saat butir-butir keringat mengalir terus-menerus, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Shen Changsheng segera mulai mengepalkan giginya, jelas menahan rasa sakit luar biasa yang disebabkan ke arahnya. Bertahanlah sedikit, kata Mu Chen. Meskipun api abadi ini tidak begitu kuat, dia benar-benar tidak dapat mengendalikannya. Karena itu,
dia tidak berani membiarkannya masuk ke tubuh Shen Changsheng. Jika tidak, setelah kehilangan kendali, Shen Changsheng mungkin berakhir menjadi tumpukan abu. Mengepalkan giginya, Shen Changsheng mengangguk. Ketika tubuhnya bergetar, urat hijau menggeliat di kulitnya seperti ular, tampak sangat menakutkan ketika dilihat. Api redup berkibar di sekitar permukaan membran berapi. Di bawah suhu yang sangat tinggi, bercak hitam di permukaan kulit Shen Changsheng tampak mulai mendidih. Pada saat berikutnya, yang mengejutkan dan menggembirakan Mu Chen, aura beracun hitam mulai perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuh Shen Changsheng oleh panas yang sangat tinggi. Ark, saat Shen Changsheng dengan marah mengepalkan giginya, raungan binatang buas rendah keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, matanya sudah memerah. Ketika aura beracun hitam semakin meresap darinya, noda beracun di kulitnya mulai menyusut perlahan. Penyiksaan ini berlanjut selama kurang lebih 10 menit, sebelum bercak beracun pada kulitnya sepenuhnya dikeluarkan. Dengan menggerakkan telapak tangannya, membran berapi keunguan itu langsung menarik diri, berubah kembali menjadi gumpalan kecil api yang berkibar di jarinya. Hanya, itu tampak agak redup, dengan beberapa di antaranya jelas dikonsumsi sebelumnya. Saat membran berapi kembali, mata Shen Changsheng yang semula tampak berubah cemerlang dalam sekejap. Energi spiritual dari lingkungan berputar dan melonjak, mengalir ke tubuhnya seperti aliran yang tak berujung, menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya tumbuh dengan cepat lebih kuat. Setelah kehilangan penghambatan racun naga iblis, kekuatannya mulai pulih dengan cepat. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela nafas lega, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Li Xuantong, yang merasa sedikit emosional seperti sekarang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Sekarang giliranmu." Petik 2. Li Xuantong menganggukkan kepalanya, sebelum menutup matanya, untuk bersiap menghadapi rasa sakit dan siksaan yang datang. Karena keadaan beracun Li Xuantong lebih buruk daripada Shen Changsheng, waktu yang dibutuhkan untuk memberantas semua racun darinya membutuhkan waktu hampir 20 menit, sebelum akhirnya memaksakan sedikit aura beracun terakhir dari tubuhnya. Saat aura beracun meninggalkan tubuhnya, Li Xuantong dengan cepat memulihkan. Ketajaman ekspresinya, benar-benar menutup mata terhadap rasa sakit hebat yang menjalar dari kulitnya, dia segera melanjutkan dan memasuki kondisi pelatihan, ingin memulihkan energi spiritualnya pada waktu sesingkat mungkin. Melihat racun naga iblis sepenuhnya dimusnahkan dari tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen akhirnya bisa merasa benar-benar santai. Menyeka keringat dingin di dahinya, api abadi di ujung jarinya tampak sangat lemah. Menatap api abadi, sebuah pikiran mengguncang hatinya. Nyala api ini sangat luar biasa. Meskipun itu hanya gumpalan kecil, itu tidak diragukan lagi merupakan alat ilahi baginya. Ayo coba jika itu bisa disimpan di tubuhku. Petik 2. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun orang lain pasti tidak berani mencoba apa yang akan dia lakukan, dia berbeda untuk yang lain. Energi spiritualnya telah menyatu dengan 9 Nether Flame. Meskipun ada perbedaan antara 9 Nether Flame ke api abadi, itu setelah semua evolusi berikutnya dari 9 Nether Flame. Berpikir sepanjang garis itu, gumpalan Undying Flame ini seharusnya tidak mulai menolaknya. Setelah berpikir sampai titik ini, Mu Chen tidak terus ragu lagi. Dengan pikiran, energi spiritual menyala hitam membungkus gumpalan Undying Flame, sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sama seperti Mu Chen berpikir, saat memasuki tubuhnya, gumpalan Undying Flame ini tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, membuatnya merasa sangat gembira. Dengan sangat hati-hati, dia perlahan menyimpannya di dalam laut spiritualnya. Dalam laut spiritualnya, mulut kecil jiwa ilahinya menghisap, menyedot energi spiritual di dalam tubuhnya. Ketika gumpalan kecil dari api kematian berkibar, itu turun ke tangan kecil jiwa ilahi. Tidak satu pun penolakan muncul di antara keduanya. Setelah melihat ini, tidak dapat menahannya, Mu Chen mulai tertawa dengan bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat mengambil manfaat di sini. Saat matanya terbuka, Shen Changsheng dan Li Xuantong masih dalam proses pemulihan. Dengan gerakan tatapannya, dia melihat ke arah udara di depannya, di mana segumpal cairan hitam hadir, menggeliat dan menggeliat-geliat. Itu adalah racun naga iblis yang dipaksa keluar dari tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen menatap racun naga iblis. Kilatan samar muncul di tatapannya saat dia mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, jari telunjuknya mulai perlahan berubah menjadi hitam pekat, sebelum kilat hitam mulai muncul ke permukaan dengan samar.
Racun petir ilahi hitam disegel dalam jari telunjuk ini. Itu adalah aura beracun yang bahkan lebih sombong daripada racun naga iblis. Jika aku menyegel racun naga iblis di dalam sini, itu akan menjadi lebih menakutkan, kan? Mata Mu Chen menyipit. Pada saat berikutnya, tanpa banyak keraguan, dia memanggil gumpalan demonic dragon poison itu, sebelum mengulurkan jari rampingnya ke arah itu. Meskipun racun naga iblis telah menyebabkan penderitaan ekstrim bagi Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen benar-benar tidak memiliki sedikit pun ketakutan terhadapnya. Tidak menyebutkan api abadi dalam tubuhnya, bahkan racun petir ilahi hitam ini akan bisa menekannya. Racun naga iblis ini benar-benar tidak akan mampu membalik langit di dalam tubuhnya. Sinar hitam kecemerlangan menyinari jari Mu Chen, sebelum melanjutkan untuk langsung menyerap racun naga iblis di dalamnya. Seketika, warna hitam pekat dari jari itu menjadi warna yang lebih dalam dan muskil, bahkan menyebabkan getaran di seluruh tubuhnya ketika dia melihatnya. Mu Chen mengambil lebih dekat, sebelum dengan lembut mengetuk ke depan dengan jari itu. Pada saat ini, dia bisa melihat kecemerlangan hitam yang sangat samar menyala. Setelah itu, dia melihat sebuah lubang yang tidak besar, tetapi ujungnya tidak dapat dilihat, muncul di tebing gunung yang keras dan kokoh di depannya. Pinggiran lubang itu menutupi fluktuasi korosif. Efek korosif yang mencengangkan, sok melintas melewati mata Mu Chen, sebelum menyebabkan warna jari itu kembali normal setelah berpikir. Beruntung naga laut utara telah mengatur segel di jarinya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa menundukkan racun yang begitu menakutkan. Bang! Saat jari Mu Chen mendapatkan kembali normal, energi spiritual yang tak terbatas meletus tiba-tiba dari dalam gua gunung. Seluruh puncak gunung tampak bergetar hebat pada saat ini, menyebabkan retakan raksasa menyebar dan memanjang. Mu Chen melemparkan pandangannya, hanya untuk melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong membuka mata mereka di tengah-tengah energi spiritual yang tak terbatas. Sinar vitalitas yang cemerlang yang tampak substansial berkelebat dan bersinar di mata mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mereka tampaknya memiliki beberapa perbaikan. Sepertinya acara ini telah menjadi pengalaman pelatihan lain bagi mereka berdua. Selamat, kata Mu Chen sambil tersenyum. Ketika Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri berturut-turut, energi spiritual yang tak terbatas meletus dari mereka. Kekuatan di mata mereka sekali lagi hadir. Tempat pertama dan kedua dari peringkat surgawi yang menunjukkan penghinaan terhadap seluruh akademi spiritual surga utara telah jelas kembali. Saat keduanya merasakan energi tak terbatas dalam tubuh mereka, kegembiraan dan ekstasi meletus di mata mereka, sebelum melanjutkan untuk melihat Mu Chen. Terima kasih untuk masalah ini. Petik 2. Dalam senyum, keduanya mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen. Meskipun nada mereka muncul dengan santai, dengan satu tidak dapat mendeteksi banyak rasa terima kasih di dalamnya, Mu Chen tahu bahwa jika dia harus bertemu dengan kesulitan di masa depan, mereka berdua pasti akan datang dan membantunya, bahkan jika itu berarti mengambil risiko kehidupan mereka. Mu Chen membalas senyuman, tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan itu, karena mereka pada gilirannya akan membuatnya tampak tidak masuk akal dan sombong. Karena kalian berdua telah pulih, kita harus bergerak, kan? Kata Mu Chen saat dia melihat keluar dari gua gunung. Pada saat ini, dia tidak tahu Lin Zeng dan yang lainnya benar-benar melakukannya. Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan tegas menganggukkan kepala sebagai jawaban, sementara niat dingin muncul dari mata mereka. Mo Longzi, kali ini, gunakan terus berjuang untuk putaran lain.